Baik pemirsa, kembali lagi dalam Hukum di Mata Bowo dan kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita. Ya, berarti artinya tadi pemerintah benar-benar concern akan penghayatan Pancasila karena kondisi negara yang negara sekarang ya? Sudah carut marut. Jadi berpikir benar. Ternyata saling benturan, saling gap satu yang lain. Ya toh, baik itu bukan ini belum anu ya. Ini merambat ke suku-suku belum loh ini. Ini hanyalah pemilihan secara langsung. Jadi memilih pilkada ya toh, tentang gubernur, wali kota, bupati dan nantinya DPR, semua ini akan seperti ini. Kenapa? Jadi sekarang concern pemilihan-pemilihan sekarang ini, pemilihan langsung ini concern pada tokoh-tokoh. Nah, lupa bahwa sebetulnya negara kita itu adalah negara kesatuan NKRI. Kalau terlalu gap terus-terusan, ya nggak mungkin toh. Kalau sudah bentet, nah ada yang dendam, ada yang nantinya akan apa? Akan berbuntut. Ya toh, contohnya begini. Oh, saya kalah, ingat saya kalah. Kalau kalah ketika ada apa-apa tak lapono korupsi lah. Seperti ini, seperti kita kembali lagi. Jadi sekarang menjadi momok adalah korupsi. Kalau dulu yang menjadi momok adalah orang di PKI-kan. Sekarang orang kalau menjadi satu lawan kalah, akan orang yang akan dikorupsikan. Ini menjadi satu tradisi yang sekarang ini. Sehingga apa? Dan kemudian orang jadi seorang pimpinan, itu dia nggak ada satu keikhlasan bahwa saya jadi seorang pemimpin nanti membangun negara, membangun daerah. Ini nggak ada. Bagaimana setelah saya ini ya toh jadi pejabat, loh bondo, modal saya berapa? Modal belum kembali. Nah, akhirnya kembali dengan cara seperti ini. Makanya sering ketangkap oleh KPK. Dikarenakan apa? Dikarenakan satu, bukan keikhlasan, tetapi ada apa? Ada makna bahwa ketika nantinya saya jadi seorang pemimpin, tak korupsi. Padahal orang yang diangkat berdasarkan gubernur, bupati itu kan negara sudah mengeluarkan biaya, kos. Setelah kos, korupsi lagi, jadi 2 kuadrat. Kalau dengan demikian, nah saya tadi kembali lagi, negara kita ini ada 3 hal, yaitu tentang sumber daya manusianya, pendidikannya bayar, akhirnya gak bisa sekolah. Kedua, ya toh, kesejahteraan dan sebagainya, akhirnya gak ono. Akhirnya kesejahteraan apa? Negara sendiri ngobrak-ngobrak ini, dobrak-obrak, pokoknya dobrak-obrak. Padahal negara itu kan ada konstitusi. Negara itu orang yang wakil miskin dan terlantar gak iso makan, tanggung jawab negara. Ternyata negara gak peduli, pokoknya kotaku jemblong longgo enak. Nah, itu nggak benar nih. Nah, itu ya. Terus kemudian utangnya akeh. Negara utangnya banyak. Tapi kalau banyak sebutkan, berapa utang negara? 3.888 triliun. Nah, gitu nggak benar kan? Simpen aja. Gak apa-apa rakyatnya gak ro. Nah, sing terus apa? Nah, akhirnya buka sendiri kan? Nah, akhirnya buka di mana? Nah, Hukum di Mata Bowo kan buka. Biar nantinya masyarakat itu tahu bahwa kondisi seperti ini. Berarti artinya balik lagi ke SDM kan, Cak Bowo? Nah, SDM sekarang bayar. Sekolah tuh bayar. Saya dulu mulai telanjang sampai jadi doktor, profesor. Ya toh? Apalagi SDM bayar. Saya bayar sekolah itu, nggak terus terang loh. Saya negara nggak biayai saya loh, saya biayai sendiri. Wah, ini agak kan nggak apa-apa toh? Oh, saya kan biar sendiri. Makanya berani, nggak mungkin siapa yang manu. Saya pinter kena bondo dewe. Begitu ya, Cak ya? Iya, bayar dewe. Nggak bayar ngokas sih, bayar duwe gak kempeng nih. Wah, duwe. Nah, kalau menurut Cak Ma'o sendiri, gimana sih sekarang itu pemahaman masyarakat sendiri terhadap Pancasila sebagai ideologi negara? Sebetulnya berasal dari nilai-nilai luhur yang ada dalam masyarakat, di nilai-nilai budaya masyarakat. Jadi meskipun nanti Indonesia itu hancur, lebur, Pancasila itu tetap ada. Kalau hanya bicara nama Pancasilanya memang hilang, tapi masyarakat Indonesia itu pasti berketuhanan. Mau agama apapun pasti berketuhanan, memiliki keyakinan bagaimana tata tantra membangun kehidupan bersama. Dan rakyat Indonesia itu di suku apapun itu paling toleran, sangat menghormati suku lain, sangat menghormati agama lain, tidak mau saling mengganggu.
terjadi saling mengganggu ketika politik masuk. Politik masuk ke agama, politik mengadu domba. Nah, seperti yang disampaikan Cak Bowo tadi. Ketika misalnya, apalagi kalau masuk agama itu menjadi partai politik, yang semakin parah lagi kan. Yang kedua, Pancasila pasal kedua itu apa? Humanity. Kita saling menghormati kok. Itu sudah ada. Tepos Liro, ya kan. Yang ketiga, nasionalisme. Satuan itu kan nasionalisme. Kita ini kalau nggak punya nasionalisme nggak akan ada Indonesia kok. Berjuang kita semua melawan Belanda, melawan Jepang itu nasionalisme. Kemudian yang keempat, demokrasi. Demokrasi itu di desa dari dulu sudah ada. Jauh sebelum Belanda masuk, kita itu sudah terbiasa memilih dengan sistem bitingan. Jadi sudah ada. Kemudian apa? Keadilan sosial. Sebelum Islam masuk, kita biasa berbagi. Sedekah itu sudah biasa. Islam masuk zakat, Kristen masuk ini. Semua punya nilai bersama. Saling membagi. Nggak rela kalau tetangga kita itu miskin, kita beri bantuan. Nah sekarang, ini kan dampak reformasi saja. Reformasi itu kan katanya Soeharto salah, Orde Baru gagal, kemudian rakyat ingin memimpin, partai ingin berkuasa. Euforia semua kan? Begitu berganti apa yang terjadi? Lupa. Karakter building ini dilupakan karena seharusnya yang penting bukan nama Pancasilanya, tetapi nilai dasar ini tetap diberikan. Contohnya, saya mau tanya, apakah masih ada pelajaran PMP di SD, SMP, SMA? Apa yang ditanamkan oleh bangsa ini pada anak-anak kita? Tidak ada lagi kan sekarang? Tidak ada kebanggaan anak-anak kita itu, saya berketuhanan, saya akan membela bangsa ini, nggak ada. Yang ada dia senang main gadget, dia senang Naruto, Ipin Upin, mana kebanggaan tentang Unyil? Unyil nggak ditonton malah mungkin ya. Nah itu contoh, artinya karena karakter building tidak terbangun sejak dasar. Nah bisa kita lihat lagi sekarang di mana-mana tawuran pelajar, di mana-mana konflik antar etnis. Karena sudah gesekan. Ada lagi yang mau melepaskan diri, mau merdeka. Saling menghina antar agama, untuk apa? Karena nilai karakter building ini, nation building ini gagal ditanamkan dalam dunia pendidikan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, demokrasi. Saat ini apakah kita bisa melihat bahwa demokrasi ditanamkan demi menjadi orang menghargai pendapatnya, pendapat orang lain. Orang menghargai, misalnya pemilu itu sekarang mulai pemilu presiden, DPR, eksekutifnya, legislatifnya, sampai bupati, gubernur, lurah, sampai ke bawah pemilu, pilkada. Itu kan justru mempertemukan rakyat untuk selalu bersaing, diadu terus, padahal nggak ada pentingnya. Memilih pemimpin sudah serahkan aja. Yang penting tuh yang mana gitu. Apalagi nanti depan ini, kalau pemilu presiden bersamaan dengan DPR, kacau lagi nanti. Itu contoh yang paling besar lagi. Yang lainnya, yang paling lemah, coba ditanya aja pada Pak Bowo ini, Cak Bowo. Iya, dalam. KUHP kita itu asalnya dari mana, Cak Bowo? Belanda. Jarang direvisi. Jadi DPR sama ini lu gak ngerti. Hukum mencuri sapi dengan membunuh orang lebih berat mana? Mencuri sapi sama membunuh orang tergantung. Mencuri sapi, Pak? Iya, gantung. Kok bisa seperti itu? Iya, dikekui. Belanda sapi itu mahal daripada nyawa orang. Sehingga kasus terjadi yang nyuri kayu itu, mbah siapa? Dihukum. Nilai kemanusiaannya mana? Artinya apa? Law enforcement kita ini perlu ditata lebih baik lagi. Kalau saya kan sosiolog, nah ini ahli hukumnya. Jadi hukum kita sudah tertinggal, law enforcement gagal. Kenapa? Karena law enforcement itu kemudian berbicara bukan menegakkan hukum, banyak bicara kepentingan penguasa. Belum lagi perang, ada sekarang ini kalau kita pelajari ada perang proksi, perang perwakilan. Jadi perang ekonomi yang punya kepentingan. Indonesia itu jadi sasaran. Kenapa? Negara kita ini negara kaya, asetnya banyak, hanya urusan Freeport saja itu bisa mengguncang negara. Kenapa? Karena Freeport besar sekali, apalagi di sisir selatan
Pulau Jawa itu kandungan emasnya tinggi, Pak. Mulai dari Banyuwangi sampai Malang itu emasnya tinggi. Nah, kalau itu diambil, Indonesia itu kaya raya kok. Nah, potensi kaya raya ini menjadi sasaran empuk bagi negara-negara yang, wah ini potensi. Minyak kita di mana-mana ada. Ya. Nah, begitu banyak kekayaan yang kita miliki, tapi kita tidak bisa menjaga. Kenapa? Karena rebutan politik, rebutan jabatan, untuk cari jabatan pakai duit. Nah, ini yang perlu kita tekankan. Jangan slogan Pancasilanya. Apa esensi di balik Pancasila itu? Berarti artinya secara pemahaman masih belum ya? Masih belum. Masyarakat. Nah, dulu pada zaman Orde Baru ada penataran P4. Ada penataran, semua ditanamkan nilai-nilai dalam dunia aksi. Ya. Nah, itu ditantang keras. Sekarang itu dihapus, tapi juga nggak ada gantinya. Mau dijadikan apa? Kalau keluar hanya Garuda di dadaku, ya cuma tempelan gambaran Garuda kan gitu. Tapi Garuda seperti apa yang harusnya kita wujudkan? Orang yang berani gentleman menyatakan kalau salah itu salah, kalau benar itu benar. Bukan kemudian ketika salah, oh bukan saya yang tanda tangan, oh saya nggak sempat baca itu kan aneh kan gitu. Apalagi karena dia teman saya maka dia saya angkat. Nah, itu lebih salah lagi. Nah ini problem yang sedang kita hadapi. Apalagi misalnya terakhirlah yang kita ingat, DPD berkelahi di hadapan rakyat kan itu. DPR berkelahi, pelajaran yang buruk sekali pada rakyat ini. Oh, mereka perwakilan rakyat, sebetulnya kan wakil rakyat itu bisa ditulungkan oleh rakyat. Naikkan pangkatnya, Anda jadi rakyat, udah cabut wakilnya, jadi rakyat lagi kan bisa. Dulu DPR itu Dewan Perwakilan Rakyat. Perwakilannya, bukan preman. Nah itu kita bisa cabut. Jadi kita dipertontonkan oleh perilaku perwakilan kita yang tidak bagus. Banyak institusi yang seharusnya mengayomi rakyat malah tidak mengayomi, tidak melindungi rakyat, malah rakyat yang kemudian dijadikan korban. Nah, artinya sebetulnya yang harus dilakukan negara sekarang memperbaiki itu lebih pada penghayatan, pengamalan, sistemnya diperbaiki, bukan kemudian pajak diperbesar. Kemudian saat ini misalnya, ini mumpung sedang mendekati musim pendaftaran sekolah, ya. Coba kemarin pada zaman Pak Harto sampai Pak SBY, semua mulai dihapuskan penghapusan SPP macam. Tapi mulai muncul sedikit sekarang dibolehkan. Apa tidak makin membebani rakyat? Masuk sekolah bayar. Nah, banyak bupati, gubernur, wali kota sudah menetapkan sekolah gratis, tapi kan bertentangan dengan kebijakan pusat yang membolehkan. Bingung kan? Akhirnya APBD-nya mau diapakan karena tadinya untuk membantu, tapi harus boleh. Nah, ini problem besar dalam dunia pendidikan yang akan dihadapi. Baik, tahan sebentar, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita, dan pemirsa, kita akan kembali dalam program Hukum di Mata Bawah setelah yang satu ini, jangan kemana-mana.